Pada abad ke-16, Mataram adalah kerajaan atau kesultanan yang terbesar dan menguasai Pulau Jawa. Namun ada dua wilayah di Pulau Jawa yang tidak dikuasai Mataram, yaitu Banten dan Batavia. Hal itu dikarenakan kedua wilayah tersebut dikuasai oleh Belanda, di mana pada tahun 1619 Belanda atau pada saat itu VOC telah mendirikan kastil pertahanan di Batavia. Sebenarnya guys, pada awalnya Mataram ini menjalin kerjasama VOC, di mana VOC ini diberi izin untuk mendirikan benteng atau kastil di Jakarta. Sebagai imbalannya VOC berjanji akan menjual senjata terutama meriam kepada Mataram. Namun hubungan kerjasama ini kemudian memburuk setelah VOC ingkar janji dan bahkan menuntut hak dan wilayah untuk berniaga. VOC juga menaklukkan daerah-daerah kekuasaan Mataram, di mana hal ini membuat Sultan Agung menjadi gusar. Sebagai balasan, Sultan Agung memusatkan perhatian untuk menyerang pusat kekuasaan kompeni di Batavia. Hal ini dilakukan sejak awal tahun 1628. Sultan Agung mengeluarkan perintah untuk melarang seluruh rakyatnya menjual beras kepada VOC. Akhirnya karena amarah Sultan Agung yang telah mencapai puncaknya, dia mengerahkan bala tentaranya untuk menyerang ke Batavia. Penyerangan ini diawali dengan pengiriman 50 gorab atau kapal Jawa ke Batavia untuk membuka jalur laut serta menyiapkan logistik untuk pasukan darat yang akan diberangkatkan. Tumenggung Baurekso yang memimpin 90.000 pasukan Mataram ini akhirnya menyerang benteng Batavia pada tanggal 21 September. Mereka melakukan serangan besar-besaran namun dapat digagalkan oleh Belanda. Kemudian pertempuran hebat yang kedua kembali terjadi pada tanggal 21 Oktober. Namun naasnya pada pertempuran kali ini Tumenggung Baurekso gugur sebagai pahlawan bersama putranya. Setelah tewasnya Tumenggung Baurekso ini, panglima pasukan Mataram kemudian digantikan oleh Suro Agul-Agul yang melakukan serangan besar yang ketiga ke benteng pada tanggal 28 November. Namun serangan kali ini juga kurang berhasil. Kegagalan serangan yang pertama ini tidak membuat Sultan Agung untuk patah arang. Kemudian dia menyusun lagi serangan yang kedua pada tahun 1929 dengan persiapan yang lebih matang. Meskipun pada akhirnya pasukan Mataram ini mengalami kegagalan dalam mengusir Belanda dari tanah Indonesia, namun sesungguhnya Sultan Agung telah mewariskan sebuah sejarah yang sangat menakjubkan untuk bangsa ini. Mereka telah membuktikan bahwa nenek moyang kita ini bukanlah nenek moyang yang pengecut. Mereka membuktikan bahwa mereka adalah pejuang yang sangat tangguh dan gagah berani. Itulah sebabnya sesungguhnya pasukan Mataram ini telah menjadi pemenang di hati rakyat Indonesia pada masa kini. Terima kasih Sultan Agung, terima kasih para pendahulu bangsa ini. Kalian telah mewariskan darah yang gagah berani untuk bangsa ini.